Ya, makanya Gunung Kekep itu kemudian yang dijadikan sebagai pusat eh, keamanan Angkatan Laut Kesultanan Banten yang ada di pesisir utara perbatasan Teluk Banten dan Selat Sunda. Itu yang sekarang dikenal dengan istilah nama daerah Bojonegara. Jadi Bojonegara itu asalnya apa tadi? Dari Perbatasan perbatasan Teluk Banten Teluk dengan Banten Selat dengan Sunda. Teluk Banten dengan Selat Selat Sunda. Sunda. Oke, oke. Lihat peta di Laut Jawa gitu kan. Nah, makanya posisi itu sangat strategis untuk memantau apa namanya? Untuk memantau Teluk Banten yang pusat pemerintahan kesultanan di Karangantu. Jadi kenapa kemudian nama Bojonegara itu dulu dikenal dengan istilah nama Singaraksa. Singaraksa itu adalah Panglima Angkatan Laut untuk prosesi keamanan Teluk Banten. Nah, dari situ kenapa juga di situ jadi pangkalan militer Angkatan Laut? Karena banyak pohon bakau. Pesisir-pesisir dari Tanjung Pujut sampai ke Pulau Lima itu banyak bakau. Orang-orang Eropa itu sering di laporan-laporan perjalanan arsip Eropa sering mengejutkan ketika masa aman di Laut Teluk Banten itu seakan-akan tidak ada tentara, tidak ada pasukan angkatan laut. Tapi ketika masa genting itu tiba-tiba muncul dari semak belukar dari apa? Kalau istilah Wong Bojonegara tancang. Tancang itu apa? Tancang itu tempat pohon bakau Aha. atau apa nama istilah sekarang? Nama pohon bakau itu. Mangrove. Mangrove itu muncul dari sela-sela itu. Makanya kayak di Pulau Panjang juga ada, terus di Margagiri itu ada pulau apa? Cikentung, Cikentung ya. pulau-pulau kecil itu. Nah, itu markas-markas apa namanya? Kapal-kapal militer Kesultanan Banten itu disiagakan di pesisir-pesisir itu. Makanya pos penjagaannya itu di Bojonegara, perkantoran Angkatan Laut itu. Dikenal dengan istilah eh, dalam manuskrip itu Singaraksa. Kemudian berubah nama menjadi Banjarnegara. Banjarnegara itu rumah yang berjajar panjang, tapi itu semua militer. Makanya sampai sekarang kayak di bagian di Margagiri di Nyamuk kalau masih ada gitu kan. Kalau 10 tahun yang lalu rumah itu panjang. Satu atap tapi menghadapnya satu. Atau Di daerah di Nyamuk. Di Bojonegara pun sama gitu kan. Jadi posisi rumah itu kayak rumah perumahan. barak Posisi ya, semacam barak gitu kayak ya. barak gitu. Semacam barak ya. Kayak barak. Nah, itu dulu banyak ditemukan rumah-rumah yang di sekitar situ tuh, di Margagiri, di Desa Margagiri, terus di Wadas, di Bojonegaranya sendiri. Jadi menurut data terakhir bentuk rumah seperti itu tahun berapa ditemukan itu, Bah? Sampai tahun 2000 cuma masih Bentuk bentuk baraknya itu. rumah barak atau dikenal dengan istilah itu rumah jajar. Jajar itu baris. Banjar, ya Banjar itu kan Banjar. baris ya. Nah, jajar itu Banjarnegara, Bojonegara juga sama baris. Jadi kenapa kemudian nama menjadi nama Bojonegara itu kalau arsip-arsip Eropa mengenal dengan istilah Banjarnegara. Banjar itu berjajar baris. Ya, Itu ya, ya. pasukan banyak berjajar gitu, banyak ya, termasuk permukimannya pun berjajar. Cuman legacy hari ini yang rumah berjajar itu hanya di Desa Margagiri. Tinggalan budaya yang masih dari hampir satu desa kayaknya. Saya amati dari sekian desa sama di Kampung Pengoreng yang masih berjajar. Yang lainnya udah sedikit agak berubah ya. Jadi Mm-mm. dari perumahan makanya dikenal dengan istilah Banjarnegara. Kemudian tahun 1780-an berubah nama lagi menjadi arsip itu menjadi nama Bojonegara. Dan sampai hari ini nama Bojonegara. Jadi Singaraksa, Banjarnegara, Bojonegara. Itu dari penamaannya. Jadi pertamanya Singaraksa. Singaraksa. Eh Bojonegara itu artinya berarti memang Bojonegara itu dari zaman dahulu itu dari lokasinya itu memang strategis ya Ya. untuk sebagai pertahanan dan apa namanya pemantauan ya tempat Pemantauan lalu lintas lalu lintas Selat Sunda. Selat Sunda ya. Iya.
Selat Sunda apa? Selat Sunda yang mau masuk ke Laut Jawa. Oh gitu ya. Pusat pemantauannya itu ada di? Pos penjagaannya, Ah, ah. pos penjagaannya, kantornya itu ada di Kedung Baya. Itu eh, di desa Bangunreja, Mangunreja ya. di desa Kedung Bangunreja, Baya ya. Kedung Baya. Sampai sekarang masih ada kampung Kedung Baya ya? Namanya masih, namanya masih. Tidak jauh dari situ ada namanya Traktat. Traktat kalau bahasa masyarakat lokal nyebutnya Traktat, tapi itu namanya Traktat. Traktat itu Pedro perjanjian bilateral antara kerajaan Sunda dan kerajaan Kesultanan Banten. Itu ada di Traktat yang sekarang posisinya tidak jauh dari dulu namanya PT Soa ya, di sekitar samping jembatan antar pos security dengan sungai. Dan tidak jauh dari situ dulu dikenal dengan istilah PAL. PAL itu tugu. Ya, Tugu ya. Tugu Iya, ada iklan ya. Nggak apa-apa, Bah. Mereka Jadi, juga sedang. eh, dari Traktat itu kurang lebih sekitar 100 meter ada istilah PAL. Itu PAL 2. PAL satunya itu titik nol Portugis di Salira. Tanjakan antara Suralaya dengan Salira di perbatasan. Titik nol itu bukannya yang di Anyer, Bah? Kalau itu titik nol Denles. Oh, jadi ada di Bojonegara itu juga ada titik nol ya? Titik nol Titik Portugis. nol, Portugis. titik nol Portugis. Ya. Berarti sebelum Belanda ya? Sebelum Belanda, tahun 1521. Itu titik nolnya di kawasan Itu titik nolnya di Tanjung Pujut. Tanjung Pujut. Sekarang namanya masih ada nggak Tanjung Pujut itu? Namanya Tanjung Pujut. Pujutnya itu artinya nol. Asal kata puunet. Oh. Tanjung Nah, Puun. Puunet. ini Bahasa Portugis. kajian seperti ini kajian seperti ini wah, agak mikir keras saya. Karena saya kan terlahir di era termasuknya ya bukan kolonial ya, 80 ke sini ya. Nah, ini memang patut patut juga saya tahu tentang sejarah seperti ini. Jadi sebelum ada titik nol apa yang di Anyer itu Denles ya. Jauh sebelum itu titik nol ada di Bojonegara, titik nol Portugis Iya. pada tahun 1521. Oke, Bah. Tadi bukan asal usul ya, penamaan Bojonegara itu jadi dari Singareksa, Singareksa apa Raksa? Singaraksa. Nah, Singaraksa sendiri itu artinya apa? Singaraksa itu panglima pengamanan. Raksa itu pengamanan. Merawat. Singa itu panglima. Panglima pengamanan. Jadi Bojonegara itu kalau bahasa kerennya zaman dahulunya itu merupakan base camp ya. Jadi markas untuk pengamanan menjaga keamanan. Jadi di situ mungkin pasukan-pasukan khusus di Ya. situ yang ditempatkan di situ. Ya mungkin kalau Pada untuk zaman ini, dulu. mungkin para perwiranya kayaknya. Oh, perwiranya. Oh. Makanya ada istilah kepaten, ada beberapa istilah-istilah juga ada di sana. Terus ada Banjar, ada Mangkubumi, Nah, ada Beji. iya betul. Terus gitu. Nah, tinggalan-tinggalan budaya itu, legasinya itu yang bisa diungkap. Nah, dari arsip. Kalau arsip kan hanya bicara tentang informasinya. Paling informasinya hanya 2-3 alinea gitu kan. Iya. Tapi tinggalan yang tersisa di masyarakat ini yang harus diungkap kembali. Oke, kalau untuk tahunnya sendiri Singareksa itu sampai tahun berapa nama Singaraksa itu? Kalau Singaraksa sampai tahun 1780. Menurut data Iya, 1780 masih bernama Singaraksa. Tapi Nah. di tahun-tahun itu juga udah dikenal dengan istilah Banjarnegara. Dan itu karena banyak rumah-rumah Ya, berjajar, rumah berbanjar segala seperti macam, itu. Jadi ya. disebutnya kayak sekarang juga banyak ya istilahnya. Ketika menamai satu daerah misalkan kayak rawa-rawa dan lain sebagainya, kayak kampung baru dan lain sebagainya karena kampungnya baru. Kalau dulu mungkin seperti itu Bah, ya sama sejarahnya seperti itu ya. Yang Nah. sebenarnya namanya masih Singaraksa begitu ngelihat ya mungkin melihat rumah-rumah Banjar adalah Banjarnegara. Yang menariknya ada beberapa yang di masyarakat dikenal dengan istilah nama bajak negara. Saya pernah dengar juga nih bajak negara. Sebentar, bajak tadi data setelah Singaraksa itu sebetulnya adalah Banjarnegara. Banjarnegara. Nah. Tapi ada juga yang menyebut juga bajak negara.
Banyak Jadi, negara apa bajak negara? bajak negara. Bajak. Iya. Nah, itu bagaimana Jadi bajak bisa? negara itu, jadi di Kesultanan Banten itu dulu itu punya namanya tim khusus untuk membajak. Kesultanan Jadi, Banten. Angkatan Laut itu punya angkatan perang yang Heeh. khusus untuk membajak. Nah, ciri-cirinya yang membajak itu apabila kapal-kapal yang tidak merapat di pelabuhan di Banten tidak mengibarkan bendera Kesultanan Banten, maka kapal itu akan dibajak semuanya. Orangnya ditenggelamkan, kapalnya ditenggelamkan, tapi barang-barangnya diangkut, Diamankan ya. diamankan. Nanti ada tim penolong Jadi itu untuk kapal-kapal lewat yang tidak yang memakai bendera bendera Kesultanan Kesultanan Banten, Banten. dan tidak mampir di Banten, lakukan perdagangan di Banten. Lewat aja gitu ya. Lewat. Jadi Itu dibajak. udah selesai. Kalau Selesai. nah gitu ya. Jadi ketika udah tenggelam, nanti ada tim penolong. Dari Kesultanan juga. Ya dari situ juga. Gitu. Oh gitu. Diambil, baru dibawa ke apa namanya ke Kesultanan. Kapalnya kenapa ini segala macam, baru disuruh pulang, dikasih perahu, dikasih transport untuk pulang ke negaranya. Jadi dikasih bendera. Zaman dulu juga politik Udah. ada modus juga Aduh. ya. Ada modus juga Iya. dulu ya. Oh Makanya gitu di ya. laporan-laporan perjalanan Eropa itu selalu mengibarkan bendera Banten. Makanya ada satu manuskrip yang di wawacan Kesultanan Banten, lamun den wace ing lautan baju tanwani kabeh. Jadi ada sejarah Banten itu. Coba ulangi bah bahasa tadi bah. Lamun den wace ing lautan. Sebentar. Lamun dan wace. Iya. Kalau terbaca, Kalau dibaca, saya yang mengartikan bah. Saya coba mengartikan. Masih ingat nggak saya pelajaran madrasah dulu? lamun den wace ing lautan. Kalau membaca di lautan, baju tanwani kabeh. harus berani semua apa? Baju itu bajak laut. Oh baju. Oh iya iya. Iya. Baju tanwani kabeh. Lamun den wace ing dese antuk rahayu. Kalau mereka ke desa akan mendapatkan Kebahagiaan. Lamun Rahayu. den wace ing alas satu tanwani. Jadi kalau dibaca di hutan, maka binatang buas pun tidak berani mendekat. Itu satu amalan yang ada di salah manuskrip sejarah Banten. Aduh, asli nih saya juga agak walaupun saya siapkan catatannya. Oke, Bah. Tadi ada Singaraksa, ada Banjarnegara, kemudian terakhir itu namanya adalah Bojonegara ya. Jadi Adapun kalau bajak negara itu hanya istilah saja ya. istilah Karena apa? dari para pedagang, dari pedagang Eropa. Karena sering terjadi Ya. pembajakan di situ atau Ya. bagaimana? Jadi bukan pembajakan. Jadi emang kan ada pantau dari apa namanya Gunung Gede. Ya, Tidak mengibarkan apa namanya bendera Kesultanan Banten. Artinya Yang pokoknya lewat Selat Sunda Oh. masuk ke Laut Jawa, mampir kemana tidak mengibarkan bendera Kesultanan Banten, maka selesai. kapal itu akan ditenggelamkan. Jadi istilah tenggelamkan itu bukan yang kemarin-kemarin zaman dulu. Pokoknya adalah tenggelamkan. Iya, dari dulu. Perintahnya begitu ya? Iya. Nah, itu tolong, maka disitulah dikenal dengan istilah siapa yang membajak laut tidak tahu menahu, pokoknya orangnya keluar dari antara Selat Sunda ke Weruk lelep bay kan gitu ya. Oke, sengaja kita berdialog ini menggunakan bahasa Indonesia supaya mungkin yang di luar ini juga bisa mengerti apa yang sedang kita bicarakan, Mbak ya. Jadi walaupun ini kita mengungkap tentang sejarah Bojonegara, tapi ini juga masuk ke sejarah nasional ya, sama ya. Oke, jadi Bojonegara dan Bajak Negara. Oke, Bah, ada satu ini. Kalau berdasarkan dokumen Babat Banten itu, apakah Bojonegara sudah ada atau belum di dokumen Babat Banten? Atau mungkin kalaupun belum ada, Bojonegara itu di Babat Banten itu tertulis apa di situ? Kalau nama Bojonegara di dokumen sejarah itu enggak ada. Tapi kalau namanya Singaraksa itu ada. Oh, di Babat Banten apa buku Di sejarah? Babat Banten. Oh, jadi di Babat Di Banten Babat itu. Banten ada, di dokumen Eropa juga ada. Jadi kalau nama Bojonegara Kalau tidak nama ada. Bojonegara aja. Nah, nih ya, kalau ada yang menemukan arsip peta di situ ada mungkin peta zaman dulu tidak ada nama Bojonegara, Iya. tapi adanya Singaraksa ya. Mulai peta nama Bojonegara itu peta di tahun 1780. 1808 itu udah ada nama Bojonegara. Peta kuno. Mulai ada tahun berapa? 1808. 1808 baru muncul Baru nama muncul Bojonegara nama di Bojonegara, peta itu ya. Iya. Tapi itu juga berubah-ubah. Ada peta dari Prancis namanya Banjarnegara, peta dari Belanda namanya Bojonegara. Jadi istilah bajak negara itu sebetulnya tidak ada di nama Bojonegara. Itu enggak ada. Kalau bajak negara itu bagian dari Singaraksa. Oh gitu.
gitu. Jadi bagian dari Singaraksa. Iya, di luar sana seru sekali ya, odong-odong. Nggak apa-apa. Oke, jadi itu ya berdasarkan jadi di Babat Banten itu nama Bojonegara itu tidak ada adanya Singaraksa ya. Nah, kemudian pada masa kejayaan Kesultanan Banten ada nggak sih tokoh yang ditokohkan atau dari Bojonegara itu? Kalau yang ditokohkan ada kayak Pangeran Nurbaya, terus Pangeran Nurbaya itu dari Bojonegara. tapi hampir rata-rata nama gelar ya. Jadi posisinya Oh, tetap Nurbaya itu nama gelar nama juga. gelar. Oh, Nurbaya itu artinya cahaya apa namanya posisinya tetap baya itu artinya kan pasti ini apa berbahaya. Baya itu berbahaya, bukan Berbahaya. buaya ya. Bukan buaya. Kalau Jadi buaya bayo pos-pos ya. iya, pos-pos penjagaan gitu. Makanya dikenal dengan istilah Nurbaya. Kemudian juga ada dikenal dengan istilah Pangeran Mangunreja. Kalau dari si Portugis menyebut Pangeran Mangunreja itu sejak masa sebelum Kesultanan. Mangunreja, yang tinggal di Mangunreja siapa? Nih, ayo. Pangeran Mangunreja. Makanya tinggalan-tinggalan budayanya di sana ada Astana Cilik, ada Astana Gede gitu kan. Bahkan yang menarik peristiwa Kiwahia tahun 1848 dengan Raden Intan itu instruksi dari salah satu Pangeran Mangunreja yang generasi yang ke 1800-an itu untuk mengumpulkan dana para keturunan kesultanan untuk membeli kapal perang, kapal laut dari Amerika tahun 1832. Itu posisinya ada di Palan Maje. Di mana? Palan Maje itu isi perapatan dari Kampung Pengoreng, Heeh. itu lautnya. Oh. Sekarang jadi pabrik ya. Sama pabrik semuanya. Pabrik semua. Jadi wajar kalau sekarang banyak kapal-kapal asing segala macam. Dulu juga sama kayak gitu. Nah, iya, iya. Kelihatan. Jadi memang untuk pelabuhan itu sangat strategis ya lah Dari Bojonegara itu. Dari dulu. Karena mungkin dikenal dengan lautnya yang tenang, teduh ya. Bukan Jadi lautnya yang teduh. Posisinya dia perbatasan antar selat. iya, iya, iya. Antar selat terus lautnya dalam. Jadi untuk kapal-kapal besar. Nah, di beberapa perjalanan perdagangan Eropa untuk kapal-kapal besar itu disiapkan di Cegeci. Sementara untuk kapal-kapal kecil untuk administrasi segala macam itu di pelabuhan Bantam, Karangantu, pelabuhan Pondam, Pontang, pelabuhan Tamhara ikut Tanara dan pelabuhan Kalapa di Mauk. Jadi pelabuhan-pelabuhan dagangnya. Nah, zaman itu dari situ pelabuhan dagangnya. Oke. Bah, boleh sambilan di ini, Bah. Barangkali mau minum ada gegodoh mantang, Bah. Iya, luar biasa sekali ini. Ya. Untuk yang ingin bertanya boleh di kolom komentar ya. Sok, silakan yang ingin yang penasaran dengan Bojonegara. Itu dari penamaan ya. Sekarang nah, begini, Bah. Mohon maaf ya, bukan tidak ada maksud apa-apa saya menanyakan pertanyaan ini. Kenapa sih ketika mendengar nama Bojonegara, jujur saya pribadi nih, saya pribadi mengalami bahkan ketika keluar kota, ketika saya ditanyakan asalnya dari mana, dari Banten-Bantennya di mana, Bojonegara. Kenapa kok orang luar-luar sana terkesannya Bojonegara itu entah menakutkan, entah apa atau bagaimana, sejarahnya bagaimana sih zaman dahulunya, Bah? Kok bisa, ya mohon maaf ini tidak ada maksud apa-apa ya, hanya meluruskan saja. Sebetulnya apa sih keunggulan atau kelebihan Bojonegara itu dari zaman dahulu, mungkin punya sumber sejarahnya, Abah? Bisa diceritakan? Kalau pribadi masyarakatnya, jadi bukan di wilayah apa namanya, karena hampir semua daerah juga punya kepribadian di masyarakat yang memiliki perjalanan sejarah. Kenapa di daerah Bojonegara ini kemudian menjadi frame tertentu, apa namanya, menganggap bahwa Bojonegara tempat ilmu santet lah, ada tempat inilah itulah segala macam. Ya. Karena pola pikir masyarakatnya yang berbeda. Karena Bojonegara itu pusat pelabuhan. Yang masyarakatnya hilir mudik antara masyarakat bukan masyarakat terbuka, masyarakat pantai.
Ketika ada orang-orang pedalaman yang datang ke Bojonegara, yang biasa kalau dulu mungkin tahun 80-an 70-an yang pernah sekolah di Serang, ketika pulang ke Bojonegara bawa temennya itu suguhannya minum kopi, tapi jamuannya itu nangka. Jamuannya itu kacang tanah. Ketika pulang main thread sakit perut segala macam. Enggak terbiasa. Akhirnya dianggap ini itu segala macam. Oh, Gitu. tuh. Bukan, nah, ya benar nih. Jadi katanya kalau bertamu ke Bojonegara, kalau disuguhin jangan diminum. Nah, sebenarnya karena mungkin bukan karena zaman dulu itu belum mengerti tentang ini ya, efek dari minum kopi dengan nangka sama kacang. Coba bayangkan kalau minum kopi dengan sambil cemilannya nangka sama kacang. Nah, pulang-pulang kan, nah tahu efeknya. Nah, ngeblak-bak tadi itu, ngeblak-bak. Cuman jadi malah setelah bertamu ke sana kok perut saya jadi nggak enak. Jangan-jangan. Nah, mungkin itu ya. Namanya sugesti itulah. Jadi menjadi badan menjadi drop dan menjadi Nah, itu dari sisi yang mungkin takut dikena apa-apain. Nah, dari sisi lain, Mbah. Dari sisi lain, heroisme masyarakat Bojonegara ini dibuktikan dengan aktivitas Geger Cilegon. Sebelum Geger Cilegon ada Ki Wahya. Belum lagi beberapa tokoh termasuk juga Ki Samun. Tokoh-tokoh ilmu segala macamnya. Nah, orang Bojonegara ini dulu dikenal dengan istilah orang yang pelaut ulung. Bojonegara itu dikenal dengan istilah pelaut ulung. Makanya kalau orang sebagian di wilayah, mungkin di wilayah timur, di Pulau Jawa. Sementara orang Bojonegara itu melautnya sampai ke Bangka Belitung. Ngambil kelapa, ngambil kayu, ngambil istilahnya nengah ya. Iya. Istilahnya 2 minggu, 3 minggu yang sekarang sebagian masyarakatnya itu masih dilakukan oleh masyarakat Pulau Tunda gitu kan. Termasuk juga sebagian oleh masyarakat Pulau Panjang. Jadi nggak main kandang ya. Jadi nggak main kandang. Gitu. Nah, dianggap istilah barbar oleh dunia luar di Bojonegara itu ada laporan arsip itu tahun 1889 pasca Geger Cilegon sebelum Geger Cilegon 1887 antara itulah gitu kan itu di sebelum mau masuk ke wilayah Bojonegara itu dulu ada namanya istilah adu kesaktian dengan untuk memperebutkan satu gadis namanya Mayanti. Namanya Miyanti. Miyanti itu tinggalnya itu di dekat pohon beringin yang sekarang mungkin sekitar di daerah di belakang kantor kecamatan Bojonegara. Beringin. Yang frame-nya hari ini Miyanti itu adalah Memedi. Nah, iya. Hari ini. Padahal itu kisah nyata dan itu. Jadi sebentar, Bah. Maaf saya potong. Miyanti itu nama orang dan asalnya dari Bojonegara. Iya, kalau nama orang-orang kamu Menyanti ya? Miyanti. Iya, waktu saya kecil juga begini suka ditakut-takutin. Awas sih nana Miyanti, gitu kan. Jadi istilahnya Miyanti itu tokoh legend, boleh dibilang tokoh apa namanya? Kembang desa. Bukan maksudnya legenda ya. Nama yang melegenda di masyarakat. Sampai menakuti anak kecil pun. Boleh cerita, Bah, tentang Miyanti, Bah? Jadi Mayanti itu seorang yatim piatu yang hidup dengan neneknya di rumahnya terpisah dari pemukiman karena dulu rumah itu posisinya kecuali yang mungkin sedikit bangsawan yang rumah gedong itu istilahnya rumah yang terbuat dari batu bata. Jangan-jangan nama kampung Gedong. Nah, ya, karena di situ ada kantornya. Kantor distrik Bojonegara. Oh. Yang dekat dengan SD. Nah, itu distrik. Kampung saya tuh, Bah. Nah, belakangnya itu dulu kebun pisang dan kebun kelapa. Mayanti itu hidup dengan neneknya itu di balik pohon beringin. Berarti di sekitar belakang kecamatan apa depan kecamatan? Belakang kecamatan Bojonegara. Kali, Bah. Dekat kalinya, pinggir kali. Seberang kali apa pinggir kali? Pokoknya masuk ke desa Bojonegara. Bukan Mesigit ya, bukan, tapi Bojonegara. Iya. Dan tidak jauh dengan Kepaten. Itu tempat main saya, Bah, lagi kecil, Bah. Roro Ciplukan, gogo iwak, jair, keting, segala macam ya. Posisinya ada pohon beringin besar di situ tempatnya. Nah, itu menjadi adu tanding jawara-jawara kelas kakap
jawara, dan setiap malam hampir kurun waktu 6 bulan itu minimal 3 sampai 10 nyawa melayang di Bojonegara Setiap malam setiap malam dalam kurun waktu 6 bulan. berarti 6 kali Hitung aja, hitung hari. 6 bulan itu dari di manuskrip di arsip itu orang-orang yang dari Bogor sampai ke Palembang. Kemudian yang mendapatkan itu akhirnya orang Palembang yang mendapatkan. Berarti Mianti itu viral dulu ya? Viral. Sangat viral sampai ke Kembang desa. Iya. Kembang Desa sampai ke Palembang, Bogor segala macem. Jadi dari Bogor sampai ke Palembang itu jawara adu tanding itu di Gedong situ. Kampung Gedong, kampung Iya. saya ya. Adu tandingnya karena tidak jauh dari, dan itu biasanya masyarakat hanya nonton aja, sehingga disitulah mulai muncul ini orang kok sampai mencari itu. Ketika didapatkan oleh orang Palembang, 2 bulan kemudian Mayanti meninggal. Setelah Mayanti meninggal, barulah cerita rakyat itu diberitakan ke anak-anak kecil segala macam, jangan keluar malam. Sebelumnya pun udah, jangan keluar malam, nanti ada Mayanti. Khawatir ada orang yang mencari Mayanti. Ini itu segala macam. Jadi itu cerita rakyat tapi nyata sebetulnya. Kisah nyata, bukan cerita rakyat, kisah nyata. Kisah nyata. Mianti. Bajunya merah terus, gitu kan. Merah paping. Merah, bajunya merah. Wah, jadi Jadi kalau pakai baju merah itu orang kalau kayak Mianti. kalau lewat pun pasti akan kesandung. Kalau pakai baju merah, orang pasti Orang yang melihat ketika melihat Mianti Mianti lewat gitu kan, kita sama berpapasan, kita pasti akan kesandung. Wis, Karena kesimak kecantikannya dia. punya apa sih Mianti itu ya? Ayu nih Kang Kalintang-lintang disebut. Waduh. Dan itu tempatnya di kampung saya, Bah. Ternyata ya, Mianti itu tinggalnya di daerah itu. Tempat main saya tuh, wah, yang diceritakan kalau lihat letak pohon beringin dan lain sebagainya, itu memang tempat main kecil saya. Ya. Loror Cipulukan segala Jadi macam. posisinya mungkin kalau sekarang ya tempat lapangan adu tandingnya itu nggak jauh dengan rumah Abdul Fattah Hasan. Oh. Mau masuk Kampung Pasar berarti ya? Kampung Pasar. Ya. Kampung Pasar itu ada sejak kapan, Bah? Ya sejak dulu juga ada Kampung Pasar, kan itu pasarnya kan hari Sabtu sama hari Dari semenjak sebelum zaman penjajahan juga di situ memang Udah, Kampung Pasar. Udah pasar. Tempat Iya. transaksi jual Iya. beli dan lain sebagainya memang di situ ya. Di situ. Oh, berarti itu pasar legend itu Kampung Pasar itu ya. Oke. Jadi ada istilah pasar strat, Kalau dulu dikenal dengan ada istilah pasar Lembetuk. lebetuk. Pasar Lembetuk itu pasar yang dari jam 5:30 sampai jam 7. Sampai sekarang juga sama, Bah, itu mah. Iya. Tapi dari jam ya mungkin dari habis sholat subuh sampai jam 11 itu udah sepi. Iya. Masih sampai sekarang. Jadi ya Pasar itulah. Lembetuk. Jadi pasarnya itu unik ya. Kalau di Pasar Bojonegara itu kalau kita mau belanja jangan lewat dari jam 9. Udah nggak ada apa-apa. Rame-ramenya itu mulai jam 6 sampai kurang lebih jam 8. Masih tersedia barang-barang banyak. Sekarang kalau ke pasar itu lewat dari jam 9 itu udah nggak kebagian apa-apa. Begitu ya. Berarti memang tradisi dari dulu Dari itu dulu. Dikenal artinya istilah masih terjaga dong berarti ya sampai sekarang ya. Pasar seperti pasar itu. Lembetuk. Istilahnya pasar Lembetuk. Lembetuk itu kan binatang-binatang Keluar di pagi hari. Iya, binatang-binatang kecil itu Iya. kan yang ya lembetuk ya. Yang keroyokan itu kan. Nah, itu. Iya. Oh. Rongo sore. Oh, ngomong-ngomong tadi ya betul. Dari sejarah zaman dulu. Nah, sekarang dari sejarah lebih ke sini lagi, Bah ya. Tokoh-tokoh dari Bojonegara itu ada nggak sih? Karena dari zaman dahulu juga di Bojonegara itu sudah banyak tokoh yang muncul namanya ya di permukaan. Nah, semakin ke sini generasinya bagaimana, Bah, tokoh-tokoh itu? Sebenarnya kalau tokoh, karena memang Bojonegara kan beda dengan karakternya ya di Banten, untuk khususnya sebagian masyarakat Banten ya. Jadi sama dengan manuskrip kuno, orang Banten itu, kalau orang Bojonegara kalaupun sendirian kemanapun dia nggak takut mati. Wanten, Wanten. Nggak Wanten, takut mati. 1-0. Iya. Kemanapun itu beda. Kenapa? Hampir rata-rata kalau orang-orang dulu
sebagian orang hampir semua lah orang Banten gitu. Sepak terjangnya orang Bojonegara itu merantaunya ke Sumatera lebih jauh. Nyebrang ya. Nyebrang. Kalau nyebrang ke Sumatera itu beda ini segala macamnya. Makanya hampir sebagian legacy orang-orang Bojonegara itu di Lampung itu kan lebih banyak. Terus ke Pekanbaru ke ini segala macam. Sampai ke hidangan hari ini pun yang menjadi masakan tradisional di masyarakat Bojonegara, engkak. Iya, engkak. Engkak itu kan tradisi masyarakat Indrapura. Indrapura itu mana, Bah? Indrapura itu Pekanbaru, Sejarahnya sampai itu ke ya? Palembang. Ya, sampai ke ini Indrapura, terus ini apa namanya Bolu Koja. Kalau Bolu Koja itu dulunya di sebagian daerah namanya Bolu Kojo. Bolu Koja. Legasi itu beda dengan masyarakat Banten sebagian yang arah ke timur. Itu lebih ke Batavia gitu kan rantaunya. Tapi kalau orang Bojonegara, Cilegon sampai ke Anyer itu ke Nyebrang. Sumatera. Oh, jadi gitu ya. Kalau Banten Timur ya atau Serang Timur lah kalau sekarang ya. Itu kebanyakan merantaunya ke Batavia atau Jakarta ya. Kalau yang bagian sini nyebrang. Oke. Jadi itu juga mungkin salah satu penyebab kenapa ketika mendengar nama Bojonegara orang luar sana agak ini. Mungkin itu terkenal wanten ya, zaman dulunya ya. Iya. Sing wanten mah ya wanten, sing pejiri mah tetep bae pejiri. Wanten tuh beraninya kebangetan. Ibaratnya berani duel, Bah ya. Jadi posisinya kalau dalam istilah ini wani seidere. Wani seidere, swadine. Wani seidere, Oh, seidere. sekelilingnya. Jadi posisinya kalau nanti belum berani sekelilingnya, melawan sekelilingnya, itu nggak boleh merantau. Oh, jadi kalau udah siap merantau itu kalau orang Bojonegara itu wis ya. Wani seidere. Makanya dalam dunia persilatan di Bandrong, wong lanang sire lamun sekali angkat kaki, ngangkat sikil kayak kudu bisa nyepak, ngedupak, ngejejak. Nyepak, ngedupak, ngejejak. Lamun sikil kus dia angkat siji, kudu bisa nyepak, ngedupak, ngejejak. Itu dalam Bandrong. Bukan hanya Bandrong, artinya filosofi orang zaman dulu ya. Jadi ibaratnya sekali mendayung 2-3 pulau terlampaui. Iya gitu sama ya, hampir sama kira-kira begitu. Oh jadi gitu. Oh ya, berbicara tentang Bandrong. Tadi kan ada hubungannya juga lah. Bandrong itu asalnya dari mana aslinya? Bandrong itu kan nama ikan ya. Aslinya nama ikan. Jadi dulu belum dikenal namanya istilah Bandrong. Di arsip kuno dikenal dengan istilah sekar jaladri. Sekar jaladri. Kembang laut. Saya belum. Kalau sekarang ikan Bandrong itu ikan Indosiar ya? Kira-kira bukan. Cucut. Bukan cucut. Oh, cucut tuh yang panjang tuh mulutnya. Jadi kayak tapi giginya kayak gergaji ya? Kayak gergaji. Jadi kayak ikan cucut giginya kayak ikan gergaji. Sekali terbang dia akan mematikan. Gitu. Nah, kalau filosofi ikannya. Nah, kenapa Bandrong ini? Bandrong ini itu lahir dari pasukan Angkatan Laut Kesultanan. Dari Singaraksa tadi. Kemudian makanya dalam rumus Bandrong itu bertahan sambil menyerang. Bertahan tapi sambil menyerang. Bertahan sambil menyerang karena posisinya di lautan. Makanya jurus pertamanya Bandrong itu bukan serangan, tapi bertahan. Hampir semuanya bertahan. Tapi posisi pertahanannya itu justru itu keserangannya. Oh iya. Itu. Makanya sekali angkat kaki sepak dupak jejak itu jangan sampai turun ya. Kalau sudah keluar. Iya. Di Bandrong. Jadi gitu ya. Oke, jadi memang kalau orang zaman dulu itu orang Bojonegara itu ya bagian mungkin kalau sekarang Serang Barat lah ya, boleh di barat Serang Barat sampai kalau merantau itu ke seberang. Oke. Saya cerita dari orang tua saya juga, buyut saya juga konon katanya meninggal itu di perantauan. Informasi terakhir, tapi karena dulu tidak ada WA, tidak ada apa, jadi hilang begitu saja, Bah. Katanya sih di daerah Sumatera Barat. Itu buyut saya, kakeknya bapak saya itu. Kalau dulu itu
usahanya itu niaga. Ya. Nah, itu hilang di apa ya setelah merantau, kabar terakhir itu mau merantau ke Sumatera Barat, tapi tidak ada kabar lagi, ya hilang saja begitu. Itu mungkin salah satunya juga, Bah ya. Hampir semua ya, artinya leluhur-leluhur itu, karena beberapa di salah satu kuburan makam kuno yang ada di kampung saya juga itu banyaknya orang Sumatera. Di mana Orang tuh, Bah? Sumatera Selatan. Oh, Sumatera Selatan. Harus Sumatera Selatan. Dulu zaman kecil itu ada kuburan Cina, ada kuburan ini. Di karena sepanjang bibir pantai dari mulai Merak sampai ke Bojonegara ya, terus sampai arah ke Keramat Watu, itu sebenarnya dulu banyak kuburan-kuburan kuno yang dikenal dengan istilah kuburan Buddha. Ya, kuburan yang tidak dikenal gitu kan, kuburan-kuburan kuno. Sehingga di antara, karena posisinya daerahnya bibir pantai, terus juga orang beradaptasi dengan orang luar itu lebih mudah dan lebih mudah menerima. Kemudian kenapa ketika tokoh Kiai Haji Sam'un melakukan sebuah gerakan politik masa kemerdekaan, pejuang kemerdekaan, itu anaknya juga mudah untuk diberangkatkan ke Mesir, Abdul Fattah Hasan dan Sadli Hasan, yang kemudian dua-duanya juga menjadi pelopor pendidikan di Banten. Sadli Hasan juga salah satunya mendirikan UIN, sekarang UIN Serang dengan UIN Banten, mendirikan UII. Abdul Fattah Hasan yang terlibat di BPUPKI, dan itu kalau memang posisinya tidak banyak bergaul dengan orang-orang luar, pikiran kita nggak bakal terbuka. Oh, jadi partai masyarakat di pantai kan. UIN itu tokoh utama yang mendirikannya itu salah satunya itu kerabat saya kalau nggak salah, Bah. Rumahnya itu di Kampung Pasar ya. Kalau nggak salah kan itu 3 bersaudara semuanya tokoh kalau dibilang nasional ya tokoh nasional ya masuknya ya. Tokoh yang satu tokoh politik, yang satu tokoh pendidikan, yang satu tokoh perjuangan. Ya, namanya diabadikan di Cicer ini ya, Kiai Haji Abdul Fattah Hasan. Abdul Fattah Hasan sebagai tokoh politik. Tokoh politik atau tokoh pejuang? Tokoh politik BPUPKI. Oh ya, BPUPKI ya. Oh ya, dalam penyusunan BPUPKI juga ya terlibat ya. Itu putra asli Bojonegara itu ya. Terus Sadli Hasan sebagai tokoh pendidikan. Tokoh pendidikan. Karena walaupun memang beliau juga tokoh politik juga, karena ketua KNIP Kabupaten Serang. Kala itu ya. Kalau sekarang anggota DPRD-nya lah gitu. Iya. Kemudian Ki Abdul Kohar. Ki Haji Abdul Fattah, Abdul Hasan, Abdul Kohar. Abdul Kohar itu bergerak di lingkungan tokoh agama. Tokoh agamanya ya. Oh ya itu. Ya memang itu ketiga tokoh itu memang kalau ini masih kerabat dengan saya gitu ya di sana di Bojonegoro. Jadi nah itulah satu kebanggaan Bojonegara itu ya seperti itu. Banyak tokoh-tokoh dari zaman dulu. Nah ya itu. Bahkan saya lagi mendorong untuk khususnya di desa Bojonegara, karena lahir 3 tokoh besar. Ini kalau memang ini di ACC dua-duanya menjadi pahlawan nasional, berarti satu kampung, satu desa lahir 3 pahlawan nasional. Ki Sam'un, Abdul Fattah Hasan, dan Ki Wasid. Ya itu kerabat kita semua. Ya belum lama ini juga ya salah satu yang baru berhasil baru 1. Ya salah satu cucu dari Kiai Haji Abdul Fattah Hasan juga ya belum lama ini dipanggil Yang Maha Kuasa ya. Kita doakan semoga husnul khotimah ya untuk keluarga yang ditinggalkan juga. Semoga selalu diberikan ketabahan. Ya itu salah satu cucunya, jaksa sekarang ya. Almarhum yang belum lama ini meninggal dunia itu adalah cucu dari Kiai Haji Abdul Fattah Hasan, putra dari Bapak Sutomo ya. Dulu juga jaksa juga. Nah, kemudian ya di sini juga banyak kerabat mungkin sedang tidak menonton ya dari kerabat-kerabat kita di sana. Jadi sejarahnya itu memang Bojonegoro itu ketokohannya sangat luar biasa, Bah ya. Heroismenya itu mulai dibangun sejak 1848. Sejak perjuangan Ki Wahya. Jadi sejak Ki Wahya itu heroismenya sampai
kenapa ketika Ki Samun melakukan sebuah pembaharuan pendidikan, pembaharuan perjuangan, itu hampir semua masyarakat Bojonegara Pulampel itu menyumbang. Yang punya kelapa-kelapa, yang punya emas-emas, yang punya ini untuk proses pendidikan. Karena membangkitkan pola pendidikan baru dari yang ortodok, gitu kan, pemikiran-pemikiran ini menjadi pembaharuan gaya gaya baru. Kita melawan pemerintahan Belanda tidak lagi harus dengan otot, tapi harus juga dengan otak. Makanya pendidikan ala Eropa dimasukkan ke pondok pesantrennya Ki Samun, HS Holland Inlander School, itu masuk di tahun 1932 dengan menggunakan bahasa Eropa, karena untuk mempermudah ketika masyarakat yang sudah berpendidikan itu mampu membaca memahami bahasa pemerintah kolonial. Iya, iya, pinter ya. Nah, sehingga dari situ mulailah, karena kecerdasannya mampu mempengaruhi masyarakat dan melakukan perjuangan tidak dengan otot tapi dengan otak. Makanya Ki Samun masa pemerintahan Jepang itu diangkat menjadi tentara peta, diangkat menjadi Dedancho ketika proses kemerdekaan, kemudian diangkat menjadi peta pembela tanah air sebagai komandan batalion pasukan 1001 Tirtayasa. Itu putra asli Bojonegara itu ya? Ya. Kampungnya di mana? Asal kampungnya? Asal kampungnya dari Beji, Bojonegara. Beji. Tuh Wong Beji, ada Wong Beji. Ah, ada nih Kang Rijal. Wong Beji tuh harus bangga jadi Wong Beji. Jangan ikuti coba ikuti jejak leluhur kita tuh. Oke, nah, nggak kerasa ya ini waktu. Padahal kayaknya baru kita ngobrol, waduh. Artinya ini obrolan ini masih sangat panjang, Mbak ya. Iya. Butuh waktu Kita 1 tahun. kita belum ngapa-ngapain ini ngobrol baru. Belum lagi kita seperti tadi di pusat Bojonegara itu ada wisata religi Gunung Santri. Iya. Nah, kenapa bisa? Tadi kan namanya sebelum Gunung Santri apa namanya? Gunung Kekeb. Gunung Kekeb. Tahu Kekeb? Tuh yang kerucut tuh ya. Nah, itu. Kenapa bisa namanya Gunung Santri? Singkat saja, Bah. Gunung Santri itu mulai semenjak peristiwa Geger Cilegon, Ki Wasit. Oh, jadi setelah Geger Ki Wasit. Iya, jadi setelah Ki Wasit mulai tertangkap karena masih punya anak kecil. Ketika proses itu, jadi beberapa santri itu pagar betis di Gunung Santri. Itu untuk menjaga proses kelahirannya Yasin Beji. Ki Yasin Beji. Iya. Oke. Jadi ketika Gunung Santri itu dipagar betis oleh santri. Oleh santri. Dan kampung Bejinya dibakar oleh santri. Maksudnya apa tuh? Maksudnya supaya Ki Yasin ini dianggap mati di perkampungan untuk menyelamatkan tokoh ini. Padahal diselamatkan di Gunung Santri. Padahal sudah diamankan ya di Gunung Santri ya. Untuk mengelabui. Jadi itu ceritanya tuh. Sebagian cerita rakyat seperti itu. Tapi Gunung Santri itu emang pagar betis, markas. Jadi itu zaman Belanda ya? Zaman Geger Cilegon, Ki Wasit. Iya, Ki Wasit. Jadi ya di prank ya. Iya. Kalau istilahnya di prank ya. Iya, Bakar tuh kampung Beji gitu. Padahal oke. Kena prank deh. Nah, gitu. Oke. Itu jadi waktu itu kampung Beji itu dibakar ceritanya. Dibakar habis ya? Bakar habis. Oh. Bakar habis. Yang tersisa hanya puing-puingnya aja. Kecuali masjid yang tersisa. Masjid Beji dari zaman Masjid apa Beji. itu, Bah? Masjid Beji zaman Ki Wasit. Oh, zaman Ki Wasit ya? Iya. Oh. Kalau menaranya ya, kalau masjidnya mah ya zaman dulu. Kalau masjid yang bangunan yang dulu bukan bangunan yang sekarang. Iya, jadi sebelum ada menara itu masjid sudah lama berdiri ya? Masjid sudah lama berdiri. Yang ada di foto terakhir itu tahun 60-an. Yang ada gerbangnya masih ini. Di foto-foto dokumen kolonial juga masih banyak. Yang zaman dulu, bukan yang bangunan sekarang ya. Makanya yang masuk cagar budaya hanya menaranya. Iya, jadi Gunung Kekeb ya. Tidak terasa ini udah
berapa lama kita siaran langsung? Kira-kira bah masih banyak ya sejarahnya Bojonegara itu? Jadi kalau mau diungkap butuh waktu 1 tahun. Itu seminggu sekali itu belum tuntas. Ya ini Karena baru banyak baru hal-hal, pokok-pokoknya iya. aja ya. Nah tadi udah ada istilahnya Mianti udah dibahas tadi ya. Cerita Nah ini nih rakyatnya. cerita, bukan cerita, fakta ya. Fakta. Itu bah boleh tahu bisa bilang fakta itu Satu itu saksi matanya itu Ahmad Jayadiningrat. Ahmad Jayadiningrat itu emang asli orang mana? Orang Keramat Watu yang kemudian ditugaskan menjadi orangnya orang Serang Heeh. karena besar rumahnya di Keramat Watu, beliau sebagai juru catat di asisten distrik Mhm. kewedanaan Cilegon. Ya, ya. Asisten distriknya salah satunya adalah Bojonegara. Itu menceritakan peristiwa Mayanti itu Iya, di, iya, di iya. catatan hariannya. Ya. Nah, kalau saya lihat bangunan di kampung saya itu Kampung Gedong gitu ya. Bangunan kecamatan itu dari zaman apa itu, Bah? Kalau yang di samping depan SD, yang sekarang yang tinggal puing-puingnya, itu dulu kantor distriknya di situ. Depan SD yang tinggal puing-puingnya. SD Gedong. Iya, SD 1 kan? Iya. SD 1 itu juga SD Legend itu ya? Iya. SD Itu Legend ya? dibangun tahun 1904. Oh. 1904 SD 1 itu SD saya dulu pernah SR ya dulunya ya? SR kelas 1. Vervolak School. Kalau untuk cakupan wilayah kabupaten zaman waktu itu ya, wilayah Bojonegara itu kabupaten apa mana masuknya? Kalau zaman Masuknya asisten distrik Cilegon. Oh, masuknya Masuk Afdeling Serang. Oh gitu Karena ya. Cilegon yang masuk Serang. Oh iya 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 betul ya dulu ya. Itu SD 1 itu SD dari berapa SD salah satunya SD 1 itu? Ada 4 yang dibangun tahun 1904. SD Bojonegara, Heeh. SD Begog, SD Cikande, sama satu lagi Begog itu Begog yang di mana? Waringin Kurung. Begog yang di Pontang. Oh, jadi Bojonegara, Begog, Yang di Pontang, terus SD Cikande tadi. sama SD Ciruas. Yang kalau SD Ciruas yang sekarang Pasar. Dulunya SD itu. Iya. Nah, berarti ini awas nih, bangunan SD 1 itu bangunan bersejarah itu ya. Oke, kecamatan itu. Bangunan kecamatan itu sepertinya itu zaman baheula juga itu ya. Ya, kalau yang depannya adalah dulunya kantor distrik. Ya. Kantor distrik itu plus rumah dinas camat. Kalau bangunan yang sekarang kan baru. Bangunan tahun 40-an tahun berapa ya. Jadi yang dulunya bangunan itu yang di situ, yang di depan kantor depan SD itu. Oke, sedikit saja, Bah. Di situ kan ada Kampung Gedong, ada Kampung Kejangkungan. Boleh sedikit cerita, Bah, penamaan kampung itu? Ada nggak? Punya nggak datanya? Kalau kayak Gedong, belakangnya Kejangkungan, Lomalang, Iya. itu kan nama pohon semua. Lomalang, ada pohon yang melintang. Malang. Lomalang. Terus Kejangkungan, terus Kejangkungan itu diambil dari apa? Pohon yang tinggi. karena posisinya itu rawa-rawa. Jadi jangkungan itu kalau lewat situ pakai bambu. Oh, Dulunya jangkung. Egrang. Enggrang Ah. sekarang. Tuh, Kalau kejangkuan kampung- siapa? Nih ada orang kejangkuannya nih. Amir ya tuh. Terus Gunung Santri, kalau kampung Gunung Santrinya baru, dulunya hanya Kampung Beji. Kampung Gunung Santri itu baru. Dulu hanya ada Kampung Beji ya. Iya, dikenalnya Kampung Beji dulu, yang sekitar lereng yang bagian depan itu. Kalau Kampung Gedong, Kampung Gedong itu bukan kampung. Dulu dikenal itu Gedong itu karena bangunan satu-satunya yang bangunan terbuat dari batu bata. bangunan mewah pada Bangunan zamannya. mewah di Satu-satunya zaman. bangunan Satu-satunya. mewah. Punya siapa itu dulu? Itu bangunan itu kantor distrik, Oh, kantor. kantor distrik. Kira-kira sekarang bangunan itu bangunan yang mana, Bah? Ya itu yang depan SD apa namanya? Depan SD 1 Bojonegara itu. Koramil, bukan? Bukan, sebelum Koramil. Pas halaman mau masuk ke itu aja depan SD aja. Kejangkungan yang mau. Iya. Oh, itu tanah kosong. Tanah kosong itu. Iya, di situ. Kalau Oh ya, posisinya itu kan juga kalau tidak salah kalau untuk kepemilikannya nggak tahu saya. Kalau kepemilikannya. Dan tempatnya itu tempatnya. ya. Itu jadi itu tapi udah sama sekali tidak ada ini ya sekarang ya.
Tidak ada. tinggal puing-puingnya aja. Oke, Bah. Luar biasa hari ini. Tambah penasaran. Orang Bojonegara tambah penasaran nih. Jadi kesimpulannya untuk dialog kita hari ini ya, Bojonegara itu memang boleh dibilang menyimpan banyak sejarah ya, Bah ya. Iya. Sangat Sangat pengaruhnya di Banten itu besar atau sebesar apa? Kalau Bojonegara. pengaruhnya di Banten ya tergantung ya. Karena kalau melihat dari catatan pendidikan di di Kabupaten Serang dari tahun 80-an, tahun 70-an itu menganggap orang-orang Bojonegara itu yang paling banyak menduduki tempat-tempat sekolah SLTA, SMA gitu. Pada masa-masanya hampir semuanya kelas itu diduduki sama orang-orang Bojonegara. Sultan berarti dulu ya. Istilahnya banyak anak-anak sultan gitu zaman. Walaupun memang bukan anak sultan, Iya, tapi mereka itu masyarakatnya itu masih ngejar pendidikan. ekonominya bagus gitu ya. Enggak, walaupun ekonomi enggak bagus, pendidikan itu diutamakan. Oh gitu. Tuh dengerin tuh generasi-generasi muda Bojonegara. Orang zaman dulu sangat mengutamakan pendidikan. Sekolah-sekolah kan kayak yang STM Hasanuddin, hampir semua sekolah ya. Artinya sekolah-sekolah hampir semuanya itu hampir 30-40%-nya orang Bojonegara. Untuk prestasinya Prestasi tidak bisa ya, diragukan juga ya. hanya prestasi kan tergantung gitu kan ya. Yang nakal ya di situ, yang ini di situ, yang ini di situ. Jangan bilang yang nakalnya, Mbah. Semuanya ada saya di situ. jadi inget zaman SMA. Karena kan posisinya minimal orang tua itu lebih baik menyekolahkan anak lah gitu, posisinya. Ngebela-belain lah gitu. Ngebela-belain. Dibela-belain ya. Sehingga disitulah mulai orang banyak kenal istilah Bojonegara dari teman-teman sekolah, dari SMP, terus yang SMA gitu kan, belum lagi yang kuliah segala macam. Iya. Sehingga itulah kemudian nama itu bisa besar gitu. Oke nih, catatan saya hari ini. Jadi yang bilang orang zaman dulu yang bilang kalau ke Bojonegara nggak boleh minum itu salah kaprah. Iya. Ya, karena memang sekarang bisa dibayangin ngopi, makanannya nangka sama kacang. Bisa dibayangin perutnya, bukan karena santet ya. Ya kan ciri khas orang Bojonegara itu. Nah, kacang itu. sama nangka. Iya, mungkin itu dianggap santet ya. Berarti kalau mau nyantet orang kasih aja minum kopi nangka sama ups, disensor ah. Nah, itulah, itu poin yang catatan besar. Yang kedua itu jadi Mianti itu bukan dedemit ya. Artinya bukan istilah kuntilanak kalau itu mah ya. Kalau istilah ini kan, jadi Mianti itu adalah tokoh juga ya, tokoh perempuan pada waktu itu ya. Jadi luar biasa banyak sekali. Masih banyak lagi yang mau dikupas, tapi sewaktu juga lah yang ya kita semakin sore. Mungkin nanti kita akan jadwalkan kembali Bah ya untuk pertemuan selanjutnya ya. Kita kupas Bojonegara dulu ya. Kupas nanti per item. Per item. Apa itemnya? Belum seni budayanya belum Bah ya. Belum tentang ya kuliner dan lain sebagainya. Apa? Tentang ritus ritual pesta laut. Nah, itu masih yang banyak. Yang dulu pernah ada gitu. Iya. Atau mitigasi bencananya orang Bojonegara zaman dulu seperti apa? Jangan sekarang musim longsor segala macam tidak punya persediaan. Iya. Yang catatan selanjutnya tadi saya menangkap bahwa pada zaman dahulunya itu orang Bojonegara itu dikenal wanten ya. Ibaratnya melaku dewekan ngiplik jadi istilahnya ya, apalagi ketika dia ingin berangkat merantau artinya harus siap. Sudah siap, bukan harus siap, sudah siap. Sudah siap. Ya. Walaupun dia dikeroyok, dia nggak akan mundur kan gitu kan. Karena istilahnya itu, sekali kaki diangkat, sepak, ngedupak, ngejejak. Ya. Sepak, ngedupak, ngejejak. Istilah wong pengen. Oke Bah, terima kasih Bah. Informasinya jaga selalu kesehatan Bah ya. Luar biasa, nanti kita akan jadwalkan kembali pertemuan selanjutnya. Tentunya dengan tema-tema yang lain.
Terima kasih Abah sudah menyempatkan hadir. Kita kasih salam dulu untuk yang di sana. Iya. Oke, demikian tadi teman-teman FB semua. Itu sejarah tentang ya kampung halaman saya, kampung halaman kita yang merasa orang Bojonegara, boleh nanti ditonton ulang lagi. Kalau ada kritik saran boleh nanti lewat pesan messenger di Mang Ei channel atau Mang Ei official di fanpage Facebook Mang Ei official Serang Banten. Ada kritik saran, ada pertanyaan, boleh nanti langsung ya. Terima kasih. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Jaga selalu kesehatan. Tetap semangat, aja kendor. Yes.